إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. وتركيبه أي الدليل أن تقول إذا لم يكن أي الله حيا لكان ميتا ولو كان ميتا لانتفى عنه جميع صفات المعاني ولو انتفى عنه جميع صفات المعاني لم يوجد شيء من العالم لكن عدم وجود شيء من العالم باطل لأنه خلاف الحس والعيان فبطل ما أدى إليه أي عدم وجود شيء من العالم وهو انتفاء صفات المعاني وثبتت له سبحانه وتعالى وإذا ثبتت له sifatul ma'ani
sabatat lahu al-hayatu li'anna al-qadiral murida ila akhiri sifatil ma'ani ayil alimis sami'il basiril mutakallimi la budda ayyakuna dhalikal madhkur hayyan wal munasibu fi tarkibihi hada ad-dalilu an taqula Allahu muttasifun bil hayati id law lam yattasif biha lattasafa bididdiha wa huwal mautu lakin ittisafuhu bididdiha bididdiha lamat tasafal ilmu muhalun id lakin ittisafuhu bididdiha muhalun id lawit tasafa bididdiha lamat tasafal ilmu wal iradatu wal qudratu walau lam yattasif biha lattasafa bil jahli wa adamil iradati wal ajzi wal wittasafa biha lam yujad syai'un minal makhluqati wa huwa batilun limusyahadati wujudihi fama adda ilaihi wa huwa adamu ittisafihi bil ilmi wal iradati wal qudrati batilun fa batala ma adda ilaihi wa huwa ittisafuhu bil mauti fa batala ma adda ilaihi wa huwa adamu ittisafihi bil hayati wa idza batala adamu ittisafihi biha sabatat tisafuhu la biha wa huwal matlubu wa idza sabata lahul hayatu istahala alaihi al mautu alladhi huwa diddul hayati wal akhsaru min dhalika an taqula Allahu muttasifun bil qudrati wal iradati wal ilmi kullu man kana kadzalik yajibu lahul hayatu wallahu tajibu lahul hayatu wallahu a'lam. Tarkib wa tarkibuhu dan penyusunannya ad-dalili yakni penyusunan dalil hayah antakula yaitu bahwa kamu berkata idza lam yakun illahu apabila tidak ada Allah itu bersifat hayah atau apabila tidak ada Allah hidup lakana mayitan sungguh adalah Allah itu mati walau kana mayitan jikalau ada Allah itu mati lantafa anhu jami'u sifatil ma'ani niscaya menjadi tidak ada dari Allah sekalian sifat ma'ani walau intafa anhu jami'u sifatil ma'ani dan jikalau tidak ada dari Allah sifat-sifat ma'ani lam yujad syai'un minal alami
niscaya tidak didapatkan sedikit pun dari alam ini. Lakin ada wujudi syai'in minal alami, akan tetapi ketiadaan ada sesuatu dari alam ini batil, tidak benar. Li'annahu bi khilaful hissi, karena bahasanya ketiadaan alam ini menyalahi panca indera, wal iyani, menyalahi pandangan mata. Fabatala ma'adda ilaihi, maka jika menyalahi panca indera atau pandangan mata, niscaya batallah yang membawa kepadanya, yaitu ketiadaan Allah bersifat hayat, ketiadaan adanya sesuatu dari alam. Jadi kalau dikatakan alam enggak ada, menyalahi panca indera. Kalau menyalahi panca indera berarti wajib alam itu ada. Kalau dikatakan alam enggak ada, itu berarti ketiadaan alam menyatakan mustahil. Wa huwa intifa'u sifatil ma'ani, dan yaitu ketidakadaan sifat-sifat ma'ani. Wa sabatat lahu subhanahu wa ta'ala, dan tetaplah bagi Allah Ta'ala sifat ma'ani. Wa idza sabata lahu sifatul ma'ani, dan apabila tetap bagi Allah sifat-sifat ma'ani, sabatat lahul hayah, niscaya tetaplah bagi Allah sifat hidup. Li'annal qadiral murida, karena bahasanya yang maha kuasa, al murida yang maha menentukan hingga akhir sifat ma'ani, yaitu al alim yang maha mengetahui, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha berkata-kata. Wala buddha ayyakuna, tidak boleh tidak bahwa ada baginya, ai dzalikal mazkur, ada bagi yang tersebut itu hayyan, yang hidup. Wal munasib, dan yang sesuai di dalam susunan dalil ini, antaqula, engkau berkata Allah bersifat hayah, karena jikalau Allah tidak bersifat dengan hayah, niscaya Allah bersifat dengan lawanan hayah, yaitu mati. Lakin akan tetapi bersifat Allah dengan lawanan hayah, yakni mati, muhalun, adalah mustahil. Il lawit tasofa bididdiha, karena jikalau Allah bersifat dengan lawanan hayah, yakni mati, lam yujad syai'un minal makhluqati, niscaya tidak didapatkan segala makhluk, tidak didapatkan daripada makhluk-makhluk ini. Wa huwa batilun, tidak didapatkan makhluk ini adalah batil, tidak benar. Kenapa? Karena musyahadata wujudihi, karena li musyahadati wujudihi, karena disaksikan adanya alam ini. Fama adda ilaihi, maka apa saja yang membawa kepada ketiadaan hidup, ketiadaan bersifat Allah hidup, niscaya membawa ketiadaan bersifat dengan ilmu dan iradah dan kudrah. Jadi membawa kepada Allah tidak bersifat ilmu, tidak bersifat iradah, tidak bersifat kudrah. Batilun, itu batil. Jadi kalau Allah tidak bersifat ilmu, iradah, kudrah, itu enggak benar, batil. Fabatala, kalau Allah tidak bersifat ilmu, haya, kudrat, dengan sebab dikatakan Allah bersifat mati, maka
batallah apa yang membawa kepadanya. Wa huwa ittisafu bil mauti, yaitu bersifat Allah dengan mati. Fa batala ma adda ilaihi, maka batallah apa yang membawa kepada Allah bersifat mati. Wa huwa adamu ittisafi bil hayah, yakni ketiadaan bersifat dengan hidup. Wa idza batala, dan apabila batal ketiadaan bersifat Allah dengan hidup, sabata, niscaya tetaplah Allah bersifat dengan hidup. Wa huwa al-matlub, itulah yang dicari, yang dituntut. Wa idza sabata lahul hayatu, dan jikalau Allah baginya hidup, baginya bersifat hidup, istahala alaihil mautu, niscaya mustahil Allah bersifat mati. Alladzi huwa diddul hayah, yang mati itu lawanan sifat hidup. Wal akhsaru, dan yang terlebih ringkas, yang terlebih singkat dari dalil ini, dari dalil itu, an taqula, bahwa engkau berkata Allah bersifat maha kuasa, Allah bersifat menentukan, Allah bersifat maha tahu. Wa kullu man kana kadzalik, dan tiap-tiap yang ada bersifat itu, yakni bersifat ilmu, bersifat iradah dan kudrat, yajibulahul hayah, niscaya wajib baginya hidup. Wallahu tajibulahul hayah, Allah wajib baginya bersifat hayah. Wallahu a'lam. As-sifah, ya. Ini lagi bahas hayat. Kita wajib percaya Allah bersifat hayah. Hayah artinya hidup. Nah, di mana dalilnya Allah hidup? Tadi sudah disusun dalilnya. Dalilnya Allah bersifat hidup, susunannya tadi, engkau berkata apabila Allah Ta'ala tidak hidup, sungguh Allah mati. Karena hanya dua, kalau enggak hidup tentu mati, kalau enggak mati tentu hidup. Nah, kalau Allah ini tidak hidup berarti mati. Nah, bagaimana kalau Allah mati? Jikalau ada Allah bersifat mati, niscaya tidak ada sekalian sifat ma'ani. Kalau Allah mati enggak punya sifat ma'ani. Sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu 7. Jadi Allah mati enggak punya sifat ma'ani. Nah, kudrat, kuasa. Kalau orang yang mati ada enggak kekuasaannya? Enggak ada. Iradat menentukan, kalau orang mati enggak menentukan apa-apa. Dan kalau orang mati enggak punya pengetahuan, enggak punya sifat basar, enggak ngelihat, enggak mendengar, enggak berkata-kata. Jadi kalau Allah dikatakan mati, enggak bersifat ma'ani. Nah, akibatnya kalau Allah tidak bersifat dengan sekalian ma'ani, Allah tidak kuasa, tidak menentukan, tidak melihat, tidak mengetahui, tidak sama, tidak basar. Kenapa? Lam yujad syai'un minal alam. Kalau Allah enggak bersifat ma'ani, enggak ada alam ini. Karena adanya alam yang menjadikan yang maha kuasa. Kalau enggak sifat kuasa, enggak ada alam. Alam yang jadikan yang maha menentukan. Kalau ada sifat iradah, enggak ada. Jadi Allah enggak bersifat ma'ani, berarti enggak ada alam ini. Nah,
Kalau alam nggak ada, lakin ada wujudu syai'in minal alami batilun. Akan tetapi tidak didapatkan alam sama sekali mustahil. Tidak benar sama sekali. Kalau alam nggak ada, batil. Tidak benar. Kenapa? Limusyahadatina ilaihi. Karena kita saksian itu alam. Lalu katakan alam nggak ada, mustahil atau nggak masuk akal, nggak benar. Li'annahu khilaful hissi wal iyan. Karena kalau dikatakan alam nggak ada, menyalahi yang kita lihat, menyalahi panca indera. Yang kita lihat langit ada, yang kita lihat bumi ada, yang kita lihat udara ada, itu alam. Jadi kalau alam nggak ada, menyalahi panca indera yang dilihat, dan menyalahi panca indera bisa diraba, bisa dirasa. Ini menyalahi. Jadi kalau alam nggak ada, itu menyalahi mata dan panca indera. Ya, jadi kalau umpama alam nggak ada menyalahi panca indera, batola ma'adda ilaihi. Tidak benar yang membawa mengatakan alam nggak ada, nggak benar. Karena mata lihat, panca indera menyaksikan. Ya. Ya. Wa huwal intifa'u sifatil ma'ani. Ya, jadi kalau alam nggak ada berarti nggak ada sifat ma'ani. Nah, kalau nggak ada sifat ma'ani nggak benar. Karena ketidakadaan sifat ma'ani menjadikan kita nggak ada alam ini. Sedangkan alam ada. Alam dilihat, alam dirasa. Nah, makanya yang membawa kepada ketidakadaan alam apa? Ketidakadaan sifat ma'ani itu adalah batil, tidak benar. Jadi kalau umpama alam nggak ada berarti nggak punya sifat ma'ani. Yang membawa kepada tidak adanya sifat ma'ani yaitu tidak adanya alam, itu nggak benar. Nah, kebalikannya berarti kalau nggak benar, yang benar apa? Allah bersifat ma'ani. Allah bersifat ilmu, Allah bersifat iradat, kudrat, sama, basar, kalam. Itu yang benar. Wasabata, maka tetaplah Allah bersifat dengan sifat ma'ani. Ya, kalau Allah bersifat dengan sifat ma'ani, asabata, tetaplah bagi Allah hidup. Jadi kalau Allah bersifat ma'ani berarti Allah hidup. Sebab orang yang kuasa di annal muridal qadira, li annal qadiral murida ila akhirih sifatil ma'ani. Karena bahwasanya yang kuasa, yang menentukan hingga akhir sifat ma'ani, yang mengetahui, yang mendengar, yang melihat, yang berkata-kata, la budda ayyakuna hayyan. Tidak boleh tidak adalah dia hidup. Jadi kalau yang bersifat ma'ani mesti hidup. Kalau mati nggak ada sifat ma'ani. Nggak ada kuasa, nggak ada menentukan, nggak ada melihat, nggak ada mendengar, nggak ada berkata-kata. Jadi kalau Allah wajib bersifat ma'ani, maka wajib Allah hidup. Ini yang kita cari. Wal munasyabis. Kalau Allah wajib hidup, berarti mustahil lawannya mati. Inilah yang dicari, dalil bahwa Allah wajib bersifat haya. Satu. Ditambahkan lagi wal munasib, dan yang sesuai fi tarkibi hadad dalil, dalam penyusunan dalil ini, antakula, engkau berkata Allah muttasifun bil haya. Yang benar Allah bersifat haya. Id law lam yattasib biha, karena jikalau Allah tidak bersifat haya, lattasafa bididdiha, sungguh Allah bersifat lawanan haya. Apa lawanan haya? Wa huwal mautu, yaitu mati. Lebih singkat lagi, Allah wajib bersifat haya. Karena kalau Allah enggak bersifat haya berarti mati. Lakin ittisafu bididdiha muhalun.
Tetapi bersifatnya Allah dengan lawanan hayah, yaitu mati, mustahil. Mustahil. Law ittasafa bididdiha lam ittasafa ilmu. Sebab kalau Allah bersifat dengan lawanannya, yaitu mati, niscaya Allah enggak bersifat ilmu, enggak bersifat iradah, enggak bersifat qudrah, enggak bersifat sama basar kalam. Walau lam yattasib, andai kata Allah tidak bersifat dengan ilmu, kalam, basar, sama dan selainnya, lattasafal jahl. Niscaya Allah bersifat jahil. Kalau enggak bersifat ilmu, jahil. Enggak bisa menentukan berarti terpaksa. Enggak bersifat dengan kuasa berarti lemah. Wa adamil iradah, tidak ada kehendak berarti terpaksa ngerjain sesuatu. Wal ajzi, dan enggak ada sifat kudrat berarti lemah. Walau ittasafa bima lam yujad syai'un minal makhluqati. Kalau Allah bersifat jahil, bersifat lemah, bersifat Allah itu adalah tidak ada kehendak, berarti tidak ada alam makhluk ini, enggak ada. Sebab kalau orang jahil enggak bisa bikin alam. Kalau orang enggak ada kehendak, enggak bisa jadikan alam. Kalau orang yang bersifat lemah enggak bisa menjadikan alam. Jadi kalau Allah bersifat lemah, Allah bersifat jahil, Allah bersifat tidak ada kehendak, ini enggak bisa menjadikan alam. Enggak bisa jadikan alam, wa huwa batilun. Itu batil, alamnya ada. Nah, kenapa? Limusyahadati wujudihi. Karena disaksikan adanya alam. Nah, fa ma'adda ilaihi wa huwa adam tisafi bil ilmi, dan apa yang membawa kepada tidak adanya alam, yaitu bersifat Allah dengan tidak bersifat Allah dengan ilmu, iradah dan qudrat, batilun, tidak benar. Nah, fa batala, kalau Allah tidak bersifat ilmu, iradah, qudrat, enggak benar, fa batala, maka batalah yang membawa kepada itu, yaitu bersifat Allah dengan mati. Jadi yang bikin Allah bersifat jahil, bersifat Allah enggak punya menentukan, lemah, itu karena mati. Nah, yang membawa kepada tidak adanya sifat ilmu, qudrat, iradat, itu adalah mati, adalah mustahil. Batala madda ilaihi wa huwa adamu tisal hayah, yaitu ketidakan sifat hayah. Jadi kalau Allah enggak ada sifat hayah, berarti enggak ada ilmu, enggak ada iradat, enggak ada qudrat. Itu batil. Kenapa? Disaksikan bahwa alam ada, yang jadikan yang maha kuasa. Alam ada, yang jadikan yang menentukan. Alam ada, yang menjadikan yang maha tahu. Ya. Wa idza batala adamu sifatihi bima sabata, dan apabila tidak benar ketidakan bersifat Allah dengan sifat ilmu, qudrat dan iradah, sabata, niscaya tetaplah Allah bersifat dengan sifat-sifat ilmu hayat, sifat ilmu, iradah dan qudrat, wa huwal matlub, itu yang dituntut. Jadi kesimpulannya, kalau Allah ini tidak bersifat hayah, berarti Allah bersifat jahil, bersifat lemah, bersifat tidak menentukan. Kalau Allah bersifat tidak menentukan, jahil, enggak ada alam ini. Kalau dikatakan alam enggak ada, mustahil. Kenapa? Kita bisa lihat, kita bisa rasakan. Nah, berarti adanya alam menunjukkan Allah bersifat ilmu, bersifat qudrat, bersifat iradah. Nah, kalau sudah kita tahu Allah bersifat ilmu, qudrat dan iradah, nah, itulah yang dicari. Mustahil Allah bersifat jahil, bersifat lemah, bersifat tidak menentukan, yang menjadikan Allah itu adalah bersifat maut, mati. Ya. Di sini ada lagi lebih ringkas dalilnya. Wa idza sabata lahul hayatu istahala alaihil maut. Kalau Allah ini sudah bersifat hidup, kalau Allah wajib bersifat hidup, mustahil Allah mati. Kita wajib percaya Allah hidup. Berarti kalau kita wajib percaya Allah hidup, lawanannya mustahil Allah mati. Alladzi huwa diddul hayah.
Yang mati itu lawan dan hidup. Jadi kalau nggak hidup tentu mati. Nah kalau Allah mati mustahil. Kenapa mustahil? Karena kalau Allah mati alam nggak ada. Yang mati nggak bisa jadikan alam. Yang mati nggak bisa mengatur alam. Yang mati nggak bisa ciptakan alam. Berarti kalau Allah mati nggak ada alam. Adanya alam menunjukkan Allah wajib hidup. Adanya wajib hidup menunjukkan mustahil Allah mati. Ini yang singkat. Makanya di sini dikatakan wal akhsaru, dan yang lebih singkat dalil itu bahwa engkau kata Allah bersifat dengan kuasa, iradat dan ilmu. Ini singkat. Kita wajib percaya Allah bersifat iradah, menentukan. Allah bersifat kuasa, Allah bersifat maha mengetahui. Nah, setiap yang punya sifat itu adalah wajib hidup. Jadi kalau yang punya sifat ilmu, kudrat, iradat, wajib hidup. Kalau nggak hidup nggak punya sifat itu. Nah kalau Allah wajib hidup, mustahil mati. Ini yang dicari. Wajib hidup, mustahil mati. Nah inilah susunan dalil menyatakan bahwa Allah wajib bersifat haya. Nah, maka kesimpulannya dalil ini menunjukkan wajib kita percaya Allah bersifat hayat dan mustahil Allah bersifat mati. Ya. Wallahu a'lam bishawab. As-sifatul hadiyata asyarata al-wajibatu lahu as-sam'u. Wallahu a'lam bishawab.